Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program Talkshow segmen informasi Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia, pada siang yang berbahagia ini kita akan mentemakan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiah menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Baik, Bapak Ibu pemirsa sekalian, kita bersama siang yang berbahagia ini Bapak narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang pertama kita kenalkan Bapak Haji Dedi Wandra SAGMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Yang kedua Bapak Haji Asrul SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Yang ketiga Bapak Asyunit SAG, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Assalamualaikum Pasaman. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak narasumber kita, beberapa hari yang lalu kita sudah menerima informasi, dan informasi itu merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditandatangani langsung oleh Bapak Menteri, yaitu SE Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 yang baru dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2020 kemarin. Pertanyaan pertama mungkin kita sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Bapak Haji Dedi Wandra. Pada bulan Zulhijjah nantinya Pak, ada dua kegiatan besar umat Islam seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang pertama yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 2020 Masehi, dan kedua penyembelihan hewan kurban. Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan surat edaran nomor 18 tahun 2020. Ini dimohon kepada Bapak untuk menjelaskan dasar dan tujuan diterbitkan surat edaran tersebut, Pak. Kita membaca mempedomani surat edaran Menteri Agama nomor 18 tahun 2020. Ini tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan korban. Dasar dari edaran ini tentu kita mengacu kepada pertama Kepres nomor 11 tahun 2020 ini tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat karena COVID-19. Yang kedua, kita juga melihat peraturan Menteri Pertanian nomor 114 ini tentang pemotongan hewan kurban. Karena kaitannya nanti dengan SE ini adalah dengan sholat Idul Adha dan kurban. Kemudian yang ketiga adalah SE nomor 15 Menteri Agama, ini tentang panduan untuk pelaksanaan ibadah pada pandemi COVID-19. Kemudian terakhir juga ada edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini tentang pelaksanaan kegiatan kurban pada situasi wabah COVID-19. Mempedomani ini karena kita umat Islam akan memasuki Zulhijjah. Di Zulhijjah ini ada dua agenda penting, ibadah Idul Adha dan korban. Maka Menteri Agama perlu menetapkan petunjuk melalui edaran ini bagaimana nanti masyarakat bisa punya panduan untuk pelaksanaan ibadah pada masa pandemi COVID-19 ini. Maka didasari keempat regulasi ini terbitlah SE nomor 18 Menteri Agama. Tujuannya tentunya adalah untuk memberikan panduan kepada masyarakat dan umat Islam tentunya bagaimana nanti pelaksanakan ibadah pada masa era pandemi COVID-19 ini. Ini tujuan daripada SE 18 ini. Kemudian Pak, substansi apa saja yang dijelaskan dalam SE tersebut, dan bagaimana apa saja yang harus mesti diketahui oleh masyarakat luas?
khususnya di Kabupaten Pasaman kita ini, Pak? Substansi daripada SE ini adalah jelas titik terangnya. Pertama adalah jelas untuk panduan pelaksanaan Idul Adha. Bagaimana masyarakat pada daerah yang hari ini masih boleh dikatakan hampir menyeluruh kita terdampak COVID-19 ini. Bagaimana mereka nanti melaksanakan ibadah Idul Adha-nya. Nah, di sini dijelaskan substansi di sini bagaimana pelaksanaannya Idul Adha tentu tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam SE ini dijelaskan masyarakat dapat atau boleh melaksanakan atau menyelenggarakan sholat Idul Adha baik di lapangan, di masjid, musola, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Dari protokol kesehatan ini perlu nantinya panitia atau PHBI yang akan melaksanakan ini, mereka dari awal itu telah harus menetapkan petugas. Petugas ini yang agak lebih ekstra. Kenapa? Karena tentu dia akan nanti mengayomi melindungi orang banyak. Nah, tetap protokol kesehatannya, pengecekan suhu tubuh, pengaturan jarak, kemudian cuci tangan, masker. Nah, menghindari nantinya kerumunan agar jangan terjadi kerumunan. Nah, pada pelaksanaan Idul Adha ini tetap kita mengacu pada protokol kesehatan. Begitupun dengan pelaksanaan ibadah kurbannya nanti, tentu juga kita mengacu pada protokol kesehatan dan juga keputusan atau peraturan yang telah dikeluarkan dari Menteri Pertanian tentang kriteria hewan-hewan korban. Kemudian Pak, lihat kondisi saat ini Pak, kan kita kan masih pandemi virus COVID-19 masuk Sumatera Barat, Indonesia Sumatera Barat maupun Kabupaten Pasaman. Kemudian termasuk di kita di ranah Pasaman ini kan masih dalam situasi COVID-19. Jadi bagaimana penyelenggaraan dari pelaksanaan Idul Adha ini dan Idul Kurban ini di daerah kita ini, Pak? Khusus kita di Pasaman, alhamdulillah pagi tadi kami telah melakukan koordinasi langsung dengan Bapak Bupati, melaporkan bahwa ini adalah panduan untuk melaksanakan Idul Adha dan penyembelihan hewan korban SE nomor 18 dikeluarkan oleh Menteri Agama. Tentu kita nanti akan menunggu arahan daripada Bapak Bupati. Bila beliau berkenan nanti untuk meneruskan kita melaksanakan melalui PHBI, tentu ini akan kita laksanakan sebagaimana dengan protokol kesehatan. Sehubungan dengan kita juga Pasaman hari ini ada yang katakan zona hijau. Nah, bila ini kita lihat, kita perhatikan, zona hijau itu dalam aturannya adalah bahwa dalam 1 bulan terakhir itu pertama tidak ada yang meninggal karena COVID. Yang kedua, tidak ada yang positif suatu daerah itu atau kabupaten itu 1 bulan terakhir kalau tidak ada yang positif, berarti itu boleh dikatakan termasuk kriteria zona hijau. Nah, kita Pasaman terakhir kemarin ada yang positif 3. Nah, ini besar kemungkinan hanya kita belum boleh atau belum bisa dikatakan zona hijau. Kemungkinan kalau tidak ada peningkatan nanti yang positif, perkiraannya dari gugus tugas tanggal 5 Agustus baru boleh dikatakan nanti Pasaman itu zona hijau. Nah, kalau demikian berarti kita nanti berada pada suasana COVID-19. Untuk itu nanti protokol kesehatan tetap akan kita laksanakan, tetap akan kita lakukan dalam melaksanakan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan korban. Kemudian hadir bersama kita kesempatan ini juga Kasih Teknis, Pak, yaitu Pak Kasih Bimas Islam. Mungkin kami tanyakan kepada Bapak Kasih Bimas, itu langkah-langkah Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman kita ini, bagaimana masyarakat Pasaman secara keseluruhan mengetahui tata cara penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban ini, Pak Kasih? Kementerian Agama tentang pelaksanaan penyembelihan hewan korban sesuai dengan protokol kesehatan dari pertanian tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Yang pertama,
langkah-langkahnya sosialisasi tentang SE tersebut kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pasaman. Yang kedua, melalui penegasan terhadap Kepala KUA dengan berkoordinasi dengan seluruh camat yang ada di Pasaman agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan sholat Idul Adha itu benar-benar berdasarkan kepada protokol yang ada, protokol kesehatan. Yang ketiga itu melalui penyuluh agama yang ada. Dan yang keempat disampaikan juga melalui pengurus masjid agar berpedoman juga kepada SE yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bina Islam. Terima kasih. Berarti dengan keluarnya SE ini maki secara teknis Kementerian Agama Pasaman harus menyebarluaskan informasi ini secara detail ke Kabupaten Pasaman. Terima kasih Pak. Kemudian kepada Bapak Kasubag, Bapak Haji Asrul sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kurban di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, bagaimana pelaksanaan nantinya Pak, termasuk pendistribusian daging kurban nantinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latar belakangi kita sebagai lembaga pemerintah yang mengurus masalah keagamaan, tentu kita harus menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Maka oleh sebab itu seperti yang sudah biasa dilaksanakan, Kementerian Agama itu sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan masalah kurban ini, Kementerian Agama sudah membentuk panitia penyelenggaraan hewan kurban. Sudah kita sosialisasikan khususnya kepada aparatur sipil negara kita, dan sudah kita himpun dan sudah kita kalkulasikan kebutuhan dana yang perlu kita siapkan untuk pelaksanaan penyembelihan ini, mulai dari pembelian hewan, pelaksanaan operasionalnya, pembeli plastik dan lain sebagainya sudah kita himpun. Dan alhamdulillah kita juga seperti biasa yang katakan tadi, kita memberikan contoh kepada masyarakat. Kita bukan hanya mementingkan korban itu untuk lingkungan kita saja, kita juga kita antar ke daerah-daerah yang mungkin selama ini tidak terjamah karena kondisi masyarakat, kita antar. Dan biasanya yang sudah berjalan itu ada dua jenis. Pertama, kita antar memang sapi itu betul yang kita antar satu daerah yang memang membutuhkan. Yang kedua, nanti yang kita sembelih di lingkungan kantor nanti kita sebar ke masyarakat lingkungan kantor dan juga masyarakat yang betul-betul membutuhkan daging korban itu mungkin. Kemudian khusus di kantor kita ini sudah berapa ekor Pak kurban tahun ini? Kemudian bagaimana pendistribusiannya kemana saja itu Pak? Alhamdulillah sampai hari ini cukup antusiasnya kawan-kawan di kantor. Kita lihat kita sudah menghimpun 5 ekor sapi. Alhamdulillah sudah kita himpun, dan pendistribusiannya seperti mana saya katakan tadi, kita akan melihat nanti daerah-daerah yang memang urgen untuk kita bantu, di mana daerah yang mungkin, dan ini kan kita koordinasikan dengan KUA, dengan penyuluh agama, nanti kita tinjau mana daerah-daerah yang di Pasaman ini. Jadi skupnya bukan hanya untuk Lubuk Kaping, kita mau mendistribusikan ke seluruh Pasaman. Jadi kita mohon bantuan kawan-kawan di KUA dan penyuluh agama untuk melihat memang daerah-daerah yang betul-betul mungkin sangat minim pelaksanaan hewan kurban. Karena kita lihat kalau kita bantu ke sana ada 2 hal yang bisa kita ambil. Pertama, kita berbagi kesenangan. Yang kedua, kita dakwah bil hal. Kadang-kadang daerah-daerah itu bukan karena kemiskinan mereka, tapi karena pemahaman yang berbagai macam di daerah, sehingga mereka tidak begitu mementingkan pelaksanaan hewan kurban. Dan yang kedua, nanti yang untuk di lingkungan kantor kita juga kita sebar sebagai bentuk rasa bergembira kita, rasa syukur kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita saling berbagi, saling memberikan
sebuah kegembiraan kepada masyarakat di lingkungan kita. Mungkin itu dari panitia khusus yang di kantor ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasubag selaku Ketua Panitia Kurban. Kemudian Pak, kita mungkin statement closing. Kami minta kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman untuk statement closing. Itu bagaimana pesan penting yang Bapak sampaikan kepada masyarakat Pasaman tentang penyelenggaraan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban ini, Pak. Pertama, pesan kami kepada masyarakat Pasaman, kondisi apapun dan suasana Covid sekarang ini jangan mempengaruhi kita untuk beribadah. Itu pertama. Mari kita tingkatkan dan tetap selalu semangat untuk beribadah. Apakah itu ibadah Idul Adha-nya nanti maupun penyembelihan hewan korbannya. Kemudian yang kedua, karena kita masih dalam wabah COVID-19, mari kita ikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama ini. Tujuannya adalah tentu ini untuk keselamatan, untuk keamanan kita, warga, masyarakat Indonesia, dan Pasaman pada khususnya kita. Dan mari kita patuhi kepada seluruh stakeholder, pemerintah, kemudian ormas Islam yang ada, kemudian juga pengurus-pengurus masjid, panitia korban, panitia dan pengurus PHBI yang ada. Mari kita berdomani SE ini, semoga nanti kita semuanya terhindar daripada COVID-19 ini. Terakhir yang ketiga, dan mari kita sama-sama menyampaikan pesan ini. Sekarang ini kami atau kita sosialisasikan lewat media ini, dan nanti tolong juga disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwasannya ada aturan untuk pelaksanaan ibadah dalam suasana COVID-19 ini. Dan jangan sampai sekali-kali nanti gara-gara COVID kita tidak beribadah. Justru ini kita jadikan motivasi untuk meningkatkan ibadah kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Kasih Bimas. Baik pemirsa PTV Kabupaten Pasaman, sekian dulu bincang-bincang kita tentang SE nomor 18 tahun 2020. Saya M. Harun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.